Perkenalkan, saya Luntang. Saya Lantung. Kami Luntang Lantung. Canda aja lah. Luntang Lantung ada kerjaan. Wih, jaga jarak. Iya betul. Dan benar sekali di situasi seperti ini ya, orang tua tuh sangat rentan terkena penyakit, betul gak? Bener. Makanya banyak juga orang yang rela nggak bertemu sama orang tuanya demi menjaga kesehatan orang tuanya, karena kan takut tertular, lebih bahaya. Lo kenapa, Yon? Sama kayak gue. Oh, lo gak ketemu sama orang tua juga rela? Iya. Takut orang tua tertular atau gimana gitu ya? Sebelum corona juga, nggak bisa ketemu sama orang tua aku. Kenapa emang, Yon? Aku diusir. Bangor, jadi anak bangor banget sih. Hitung-hitung buang telur ratu kalau kata orang dulu ya. Udahlah, Tolong please, hibur aku Minggu. Iya. Gini, berbicara tentang orang tua ini kita akan mendatangkan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu banyak disukai oleh orang-orang tua zaman dulu. Wah, orang-orang tua kita. Iya, orang tua kita. Oh, langsung aja orang ya. lama dong. Iya, orang dulu. Langsung aja kita panggil inilah bintang tamu kita. Freddie Mercury. Wow, it's Freddie in here. Oh my God. We will rock you. Come on, everybody. We will rock you. We will rock you. We will rock you. Otot tegang karena bekerja sehari-hari. Otak tegang karena berpikir sehari-hari. Santai, lo nyanyi salah. Itu lagu Bang Haji Roma Irama. I'm Freddie. Kenapa itu lagu Freddie lo? Ini nih yang harus. Halo, how are you, Freddie? I'm fine, thank Ini bagus, Freddie, mengikuti himbauan dari pemerintah keluar pakai Pakai masker. masker. Betul, Freddie? Yes, true. Menjaga true. kesehatan. Oh, what? Biar Menjaga gak kesehatan. tertular. Betul. Iya kan? No. Bukan. Alasan kamu pakai masker kenapa, Freddy? My kumis is left group. I'm so sorry. I'm so sorry. Yes. You, who are you today? I'm sorry. Can you slower? How are you today? Oh, we are fine. Yes, Ya, thank you. Nyanyi langsung, Freddie. Yes. Tapi boleh saya ngomong pakai bahasa Indonesia? Boleh. Kan saya tahu, kamu kan bisa bahasa Inggris kan? Yes. Aku pengen dengar Tanya-tanya. Iya, lagu kamu yang paling fenomenal itu. Iya, Apa? Demian Rhapsody. Bohemian. No, Bohemia. Oke, gitu. Freddie boleh sedikit bertanya, ngobrol-ngobrol sedikit. Yes. Bisa cerita gak bagaimana kisah Freddie sampai bisa akhirnya terkenal gitu loh, seluruh dunia? Aku pakai bahasa Indonesia aja ya. Iya. Siapa yang paling berperan? Sebenarnya peran orang tua adalah ladang doa buat Orang kita tua. semua. Orang tua lagi. Dari Apa? kecil memang Freddy selalu diberikan motivasi Iya. sama orang tua, Oh. selalu diberikan support. Betul. Dulu kecil kenapa Freddy sekarang suka bermusik? Iya. Karena dari dulu udah dibeliin. Oh, keyboard. No. Piano. No. Pianika. No. Apa sih? Laptop. Gak ada laptop. Karena memang buat browsing. browsing. Makanya saya diundang ke sini. Karena Saya sama Master Deddy kok browsing. komputer sih. Oh iya. Masih I'm aja. so sorry. Ya. ambil. Sabar dong. Puasa. kan? Memang peran orang tua tuh sangat penting. Karena kalau orang tua nyuruh, Hmm? kita harus masas. Oh, pijit. Pijit maksudnya Yon, pijit. Orang tua nyuruh kita langsung kita pijit. No. Apa? Nurut. Itu ngurut. Hah? Nurut. Ngurut. Itu kan ngurut, maksudnya Sabar. nurut. Yes. Nurut. Oh, di sini ngurut. Nurut. Yes, masas. Sabar. Bos lengkap. Ambil ya nih. Sabar. Makanya saya mendedikasikan ini sebuah lagu untuk orang tua saya. Iya, yang Bohemian Rhapsody. Betul. Makanya lagu Mama ditaruh di depan. Betul. Kenapa tuh alasannya? Ya harusnya sih saya tadinya nggak mau naruh mama di depan. Ah. Mau taruh security biar aman. Karena memang ini dedikasi untuk orang tua, jadi saya ingin menyanyikan sebuah lagu Bohemian Rhapsody. Wih, bisa pas gitu ya, dia ngomong langsung lagu. Ini Kayak- keren. Iya. Kayak latihan gitu. Canda mulu Freddy ya. Iya. Itu ngambil apa tuh? Gayanya emang gini, Freddie Mercury iya. gayanya memang begini. Kalau nyanyi, tuh liatin. Mama. Mak beliin pet.
Kita balik lagi di Jendela Ramadan Indonesia. Ini menarik adalah hari ini adalah hari pertama kali saya mencoba puasa Ramadan ya. Cuman karena memang ini lucu sebenarnya. Jadi dari kemarin sebelumnya tuh saya udah puasa sebenarnya. Jadi ketika hari hanya tiba-tiba ada sahur dan sahur di tengah-tengah pandemi corona memang rasanya berbeda dengan Ramadan yang saya harapkan. Akhirnya saya tidak sahur kemarin karena saya melanjutkan puasa saya. Jadi artinya sampai saat ini saya belum makan sama sekali. Jadi mohon maaf kalau emosinya agak sedikit tinggi. Tapi memang setiap hari memang emosi saya tinggi. Tapi saya harus melunakkan suasana hati saya karena hari ini saya kedatangan seorang tamu yang saya lagi bingung. Anda dipanggilnya Mbak Sita atau 01? Sita aja. Sita. Kamu tuh kan di mana-mana dikenalnya dengan pasien 01 gitu Iya, kan? Ya? betul. Jengah nggak sih dikenal pasien 01 gitu? Lumayan sih. Instagram diunggah Enggak. username pasien 01? Enggak. 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 Kenapa? Enggak. Lebih menjual loh. Iya, tapi aku nggak suka dengan penomoran itu Oh, you don't like sebenarnya. it? No. No, why? Karena it makes me feel again yang the emotion Yang pernah lu ya. rasakan. Tapi iya, kan iya. itu membuat sebuah harapan kan bahwa pasien 01 sembuh. Iya memang. Disebar di mana-mana. Tunggu, lu sembuh kan? Iya, sembuh beneran. Sembuh kan? Iya. Oke. Negatifnya waktu 13 Maret dan minggu lalu kami sempat dicek lagi. Dicek lagi? Iya. Berapa kali dicek? Kalau waktu di isolasi setiap hari kita di swab. Setiap hari di swab? Iya, selalu di hidung sama tenggorokan. Kenapa setiap hari di swab gitu? Yang pertama gagal gitu enggak? Enggak, Anda memang nggak nanya? aturannya gitu. Setiap hari di Karena swab? memang harus 2 kali negatif baru dinyatakan sembuh. Jadi gitu. Anda ngabisin alat swab itu? Kira-kira begitu mungkin ya pas awal-awal. Tapi lu terus udah gitu diekspos sembuh gitu kan? Iya. Terus dijudge sama orang-orang, dibetain gak sih sama orang-orang? Enggak. Endingnya tuh orang-orang melihat lu sebagai sebuah harapan atau orang-orang julid ke lu? Itu ada dua-duanya sih Ada sebenarnya. dua-duanya. Karena memang waktu awal identitas kami Dibuka. atau Dibuka? saya juga nggak ngerti sebenarnya itu kenapa. Sebenarnya itu bukan dari pemerintah pusat ya yang membuka Bukan ya. dari pemerintah pusat. Provincial government. Oke. Jadi saya juga nggak ngerti gimana caranya itu data saya bocor dan itu saya sangat terpukul sih waktu di isolasi gitu kan dan langsung dalam sehari itu tuh mungkin ratusan WhatsApp dan DM dan segala macam. Jadi entah kenapa. Yang apa nih? Yang kan Yang hubungin saya. Iya, tapi in a good way maksudnya It lu kesian depends. banget, no? Maksudnya kalau family and friends, orang yang kenal saya bahkan udah kayak 15 tahun nggak ketemu, tiba-tiba WhatsApp semuanya giving support. ya, ya. Cuman terus banyak banget media-media yang kayaknya tuh nggak memberi saya nafas gitu kan. Jadi itu benar-benar di 1 jam setelah dinyatakan positif di TV, bahkan kan kitanya nggak tahu awalnya itu. Anda nggak tahu positif? Enggak. Oh. Jadi tahunya dari TV. Taunya dari TV? Dari TV. Luar biasa. Luar biasa ya. Anda tahu dari TV. itu saya Harusnya ingat kalau gitu banget. saya tinggal tunggu di TV aja keluar saya positif apa Kira-kira enggak ya. gitu. Jadi waktu itu lumayan stres gitu dan shock karena kok diinfo bahwa ada dua orang di RSPI Sulianti Saroso positif dan saat itu ada perawat yang masuk. Jadi itu saya nanya, Mbak ini selain saya sama ibu ada siapa lagi? Nggak ada, cuma kalian berdua. Loh berarti yang di TV kita dong gitu. Nah waktu itu kita sempat stres banget dan marah dan sedih dan bingung dong tentunya. Kenapa marah? Ya karena kok di media dulu. Kenapa dikeluarin di TV dulu, di media dulu? Berarti dari rumah Dan di sakitnya WhatsApp membocorkan ke media, bukan? Enggak. Jadi memang ternyata wah itu kan kami nggak ngerti. Jadi kami ada rasa marah gitu kan. Tapi ternyata memang karena ini pandemik, jadi ada di undang-undang tentang wabah penyakit menular bahwa dengan kejadian seperti ini itu dari Litbangkes harus langsung ke pemerintah karena mementingkan keamanan nasional gitu. Oke. Karena kan Tapi nggak kok ada media bisa pandemi. dapet? Karena kan di iniin dulu di confirm sama pemerintah. Oke. Gitu. Tapi Jadi- tidak melewati dari keluarga dulu. Boleh nggak ini dikasih tahu ke masyarakat dan sebagainya? Kan harus seperti itu kan? Iya, tapi memang kan jadi ada undang-undang hak pasien sama undang-undang Ya, wabah. tapi setahu saya ketika Menteri Perhubungan kita Bapak Budi Karya itu terkena COVID-19, sebelum diberitakan ke media harus ditanya dulu ke keluarganya.
Iya, saya bingung tuh jawabnya gimana ya. Gak usah dijawab, saya Nggak cuma usah kasih dijawab tahu ya. doang. Enggak, cuman mungkin saat itu pemikirannya adalah kan di saat pandemi ini masuk ke Indonesia sebenarnya saya juga yakin udah Udah lama, cuman tidak terkuat aja. Saya yakin Anda bukan 01. Tentunya enggak kok. Pasti Anda bukan 01. yakin juga itu. Jadi mungkin kenapa diinfokan ke media dulu karena untuk kepentingan nasional agar publik waspada dan segala macam hal yang seperti itu kan akhirnya kami menerima gitu dan ya udah emang ini demi Korban. kepentingan publik ya korban ya enggak itu sebenarnya kalau yang saya jadi merasa korban tuh justru karena netizen yang julid ya. Apa sih julidnya ke kamu apa sih? Jadi waktu itu tuh saya tuh sampai langsung nge-lock Instagram, Facebook segala macam kan. Iya. Karena tiba-tiba tuh dalam waktu 1 jam dari announcement dari pemerintah itu di WhatsApp grup tuh banyak banget data saya sama ibu tuh. Data ya? Artinya Jadi- sampai alamat lu Anda? Iya. Wow. Jadi tuh awalnya tuh ada initial kan NT, Iya. initial sama MD, ibu saya, umur, riwayat kami di rumah sakit yang pertama, bukan Ada. RSPI. Ada di rumah sakit, riwayat kami di rumah sakit pertama bahwa saya bronkonemonia, ibu tifus, Oke. terus sampai alamat rumah Tinggal. down to the number, ya, Down to the number. to the Anda. number of my house. Gitu. Artinya pada saat itu ada nggak orang-orang yang terus akhirnya ke rumah lu? Nah itu jadi bayangkan kita lagi diisolasi, ada TV, di TV saya lihat rumah saya dimombardir sama media banyak banget, ya. Jadi itu stresnya udah luar biasa kan. Nah yang bikin saya lebih sakit hati lagi tuh di saat foto-foto saya tersebar, Oke. ya itu kan. I don't know if you've seen it or not. I think tapi- I seen it. Iya I seen it, tentunya I seen ya. it. Aduh itu kan yang diambil tuh foto saya dengan baju Brazilian Samba kan. Iya. Itu so I feel like wow the whole Indonesia looks at my body ya kan. Oke. Itu satu. Terus yang kedua pas saya lihat yang disebar itu di atasnya ada tulisan contact info. Itu memang profil WhatsApp saya saat itu. So whoever it is who started spreading that picture was from my contact. Oke. Dan itu bener nomor kontak. Itu memang profil Cinta. WhatsApp saya saat itu. Ah. Profil WhatsApp saya saat itu gitu. Jadi yang kesebaran foto itu sama foto profil Facebook saya. Artinya pada saat itu yang menghubungi kamu di handphone ke rumah dan sebagainya will be like million of people dari media dari semua orang. Yang DM banyak, yang Facebook message banyak, meskipun lebih banyak yang DM. Itu adalah saatnya open endorse. Iya. Tapi kan Kenapa saat Anda itu tidak nggak, melakukan saya itu? itu nggak mikir gitu Ya, dong. No, you have to. Pada saat Anda sakit, orang-orang lagi ke Anda semua, ini adalah saatnya untuk open endorse. Jual empon-empon kayak Jual online. pon-pon ya Iya. harusnya ya. Kan masih diisolasi nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Aku isolasinya lama loh. Isolasi emang nggak boleh mainan handphone? Iya terus-terusan aku main HP. Ada yang isolasi main TikTok juga ada. Iya emang banyak sih, tapi kan ada, nggak, kan? tapi waktu itu aku seminggu pertama tuh semuanya aku bikin private dan aku nggak buka apapun saking stresnya dengan semua bombardir gitu kan. Karena Maksudnya, shock lah ya. Iya dan soalnya tuh orang-orang kan terus stigmatize my profession sebagai penari. Oke. Ya. Are you? gitu kan. Hah? Are you Am dancing? I? Yes, I am. Okay. I've been dancing. Professional? Yeah, I've been teaching dance for 16 years now. Gitu. Jadi saya mengajar nari, hip hop, maksudnya semuanya, semua I do everything dari hip hop tradisional, contemporary, sekarang ke Latin dance, mulai Brazilian samba juga. Jadi emang I'm doing everything Ya, gitu jadi kan. lu harusnya sekarang mulai mengkampanyekan bahwa dengan latihan dance dan sebagainya saya sembuh Sehat, dari iya, COVID. iya memang karena emang di isolasi sih aku masih bisa yoga dan nari-nari sih. Nah, kan? Karena kan orang tuh mikir kalau kena COVID-19 tuh antara hidup dan mati. Maksudnya memang ada yang iya gitu kan, tapi kan tergantung imun sistem kita juga. Ya kan karena memang Iya. basically sebenarnya adalah berita yang terakhir itu kalau tidak salah 50 to 70%, 50 sampai 70% orang yang terkena COVID-19 they are basically OTG atau orang tanpa gejala, ya Iya. kan? Which is kalian akan sembuh sebenarnya karena Anda tidak punya comorbid atau penyakit-penyakit bawaan. And I think that's what happened dengan Sita. Lu nggak punya Iya, aku comorbid nggak punya artinya. penyakit bawaan. Nggak Tapi punya aku penyakit tidak bawaan. bukan tanpa gejala juga, yang tanpa gejala itu kakakku. Kalau aku justru lumayan parah sebenarnya. Oh ya? Iya. Jadi emang aku tuh pas sakit tuh 10 hari pertama benar-benar high fever sampai shivering, muntah, non-stop dry cough-nya tuh bahkan sampai aku udah negatif dan keluar dari rumah sakit setelah 16 hari di rumah sakit tuh aku masih batuk seminggu.
Batuk gitu. seminggu. Batuknya tuh lumayan lama, terus asam lambung naik, vertigo, joint pain, aku semuanya. Itu kayak Jadi- penyakit-penyakit yang saya alami selama hidup saya. Iya, sebenarnya. nah makanya aku kan setiap kali flu begitu. Iya, Jadi ya kan? aku mikir, Gue pernah juga, maksudnya gue Iya. pernah juga flu, batuk nggak sembuh-sembuh. Like, Iya. pernah tahu batuk 100 hari nggak? enggak. Tahu nggak? Jadi you keep on coughing nggak berhenti-berhenti selama 100 hari. Ada yang seperti itu, fever and everything. Saya kayaknya pada saat bulan Desember begitu deh. Begitu, ya. Apakah jangan-jangan saya pasien Bisa 01? jadi, bisa jadi. Mungkin aku udah pasien ke 100 mungkin sebenarnya. Because we never know kan. Iya emang. Kita nggak Karena, pernah tahu kan. jadi tuh ternyata tuh maksudnya selama kita sakit dibilang positif aja tuh kita tuh bertiga mikirnya bener nggak sih gitu, kayak nggak percaya gitu, karena kan semua simptomnya sama kayak flu Ya, biasa, kayak flu biasa. ya kan? Or maybe it is a flu. Tapi ya maybe, I mean it is. Terus maksudnya emang bedanya aku harus pakai apa sih namanya nebulizer terus kan 3 kali oke, sehari, because I oke. couldn't get the mucus out of my lungs. Oke. Gitu. Dan kalau ibu sempat pingsan di rumah sakit because she didn't have enough oxygen. Oke. Oksigen gitu kan gitu. Nah terus tapi emang setelah kita keluar dan kebetulan kan orang yang diisolasi bersama kita tuh kita kenal semua waktu Yep, di RSPI yep, kan yep, teman-teman dan keluarga semua. Ternyata waktu thinking back with the symptoms emang ada beberapa hal yang sama. Really? Yaitu indera kita tuh ada yang berubah. Entah Indera. penciuman atau ini lidahnya. Ya, Jadi katanya tidak bisa merasakan iya, penciuman. ada beberapa yang mereka nggak bisa nyium apapun. Kalau aku dan beberapa orang tuh ada yang justru kita nyium bau makanan muntah karena menyengat banget. Oke, oke. Terus kalau ini apa lidah tuh jadi Ngecapnya nggak kerasa. Iya, Tapi yang saya juga pernah loh flu terus nyium nah, aroma ya itu juga dia. nggak kerasa. Nah, kan ibu karena- tifus. Jadi nah, mikirnya juga karena tifusnya Oke, gitu. Cuman ternyata emang looking back dan bahkan tuh teman-teman aku yang nggak diisolasi gitu. Ada beberapa yang nelfon Sita sebenarnya tuh saat lo sakit atau sebelum lo sakit gue tuh gini dan nggak bisa nyium. Terus gue cuma bilang, oh ya Jangan-jangan mungkin lo udah COVID-19. Ya, tapi kita we nggak never tahu, know. ya. Karena kan emang it's a self-limiting disease. Ya, ya, ya. Jadi your immune system will It heal. will you, heal, ya, basically oke. kan. Tapi lu tadi bilang kan kalau lu stres banget ngadepin ini semua, mostly dari orang-orang Yang nggak kenal. Yang nggak kenal. Apa yang Iya. mereka kata? Emang mereka Oh ngatain? lu? iya. Oh iya. Really? Oh banyak Apa? banget. Mereka Jadi ngatain lu apa? waktu diisolasi itu banyak yang menghujat bilang bahwa aku itu penari sewaan. Penari sewa, memang penari sewaan. Ya konotasinya beda dong. Di mana-mana penari sewaan. No, ini Saya maksudnya juga sewaan. saya disewa oleh lelaki Jepang dan karena itu saya kena COVID-19. Oh, gitu. Anda disewa sama lelaki Jepang. Karena kan jadi Nanti akan jadi judul. jangan dong. Dan itu maksudnya negara itu disebut-sebut terus yang sebenarnya kan harusnya jangan ya WNA aja gitu ya. Jadi tuh saat itu tuh kenapa saya inisiatif minta dites karena waktu saya awal dites kan bilang di rumah sakit pertama yang di Depok itu kan diagnosnya bronchopneumonia. Dan satu keluarga udah bilang Sita please cek karena kalau Oke. kamu prime age Oke. ibu kasihan. Tapi sorry, Oke. I cut you. Kenapa bisa keluar Anda disewa sama lelaki Jepang? Nah itu dia, I'm going there. Oke. Nah, Oke. ya. Going there. Nah terus aku minta dites tapi nggak bisa karena di rumah sakit itu nggak ada fasilitasnya. Besoknya saya ditelepon sama teman saya yang lagi di Malaysia. Dia bilang Sita ini ternyata pas di 2 restoran ini yang disebut-sebut nggak usah disebut lagi ya tapi namanya itu di tanggal 14 dan 15 Februari ada orang Jepang ini WNA ini dan dia perempuan ya dan saya nggak kenal dia siapa. Jadi tapi lu nggak kenal sama nggak dia? kenal dan itu perempuan. And then why? Kenapa keluarnya Anda disewa Ya sama karena orang Jepang? begitulah media dan orang julid ya semangat ya Bang, semuanya tapi langsung twisted. dari mana mereka bisa dapat ada Karena kata-kata orang Jepang tersebut Anda aku disewa info Jepang? Anda info ke dokter bahwa dokter nih ada orang ini WNA oke. dia ada di 2 Wait, restoran wait. itu. Berarti artinya info yang lu berikan ke dokter bisa keluar di media? Iya. Oh. Wow. Heeh. Tapi kan Wah, maksudnya saya nggak karena bahaya. gini loh. Enggak, menurut aku itu bukan dari instansi rumah sakitnya ya, Oh, bukan tapi dari kan rumah selalu sakit ya? selalu kalau kita cerita terus berubah-berubah gitu kan. Oke. Oke, It's tapi the artinya effect. lu cerita ke orang-orang tentang lu ketemu karena- sama WNA yes, Jepang karena ini. kalau aku nggak cerita gitu aku nggak akan ditransfer ke RSPI Sulianti Saroso. Ah, oke, That's the oke, thing. oke, oh, Jadi iya, I found out that I was in the same restaurant 2 nights in a row with someone who just was confirmed positive With tanggal si orang Jepang ini di Si orang Malaysia. Jepang ini yang di Malaysia. Iya, jadi dia, perempuan ini. jadi dia udah balik ke Malaysia, terus tanggal 26 dikonfirm positif, saya masuk rumah sakit Jadi Anda 27. tidak pernah disewa sama orang Jepang? Nggak pernah, tolong itu di garis Kenapa? Anda nggak bawahi suka ya. orang Jepang? Bukan itu dong, saya bukan penari sewaan. Tapi kan sebenarnya Gitu. bukan masalah udah tahu ada pandemi atau nempel dengan bule-bule dan sebagainya pada saat itu.
Semua pemberitaan sebelum ada pemberitaan 0102, semua pemberitaan yang keluar adalah bahwa Indonesia kuat. Kita Iya, tidak betul. takut pada COVID-19, kita lebih takut pada hutang gitu kan yang keluar kan. Makanya orang-orang juga tidak waspada. Kan lebih takut pada hutang. Iya, ya kan? benar, Iya. benar. Jadi orang-orang apa itu COVID-19 tidak peduli. Begitu kena, Iya. mana itu yang bilang itu semua? Hilang sudah. Saya break dulu, kelamaan tetap emosi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia. We'll be back.